Hai kawan-kawan, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan produk yang dihasilkannya. Nah, apa sih yang akan kita bahas tentang bioteknologi itu? Kali ini kita akan membahas tentang GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, apa sih GMO itu sendiri? GMO atau Genetic Modified Organism atau biasa disebut dengan produk rekayasa genetika adalah organisme yang telah mengalami perubahan pada DNA-nya dengan menggunakan suatu teknologi yang disebut dengan bioteknologi modern sehingga menghasilkan suatu organisme atau produk yang berbeda. Nah, beberapa jenis tanaman pertanian juga telah menjadi GMO dan dibudidayakan secara luas. Nah, pada perkembangannya, GMO dimulai dari prinsip dasar penurunan karakteristik fisik yang dilakukan George Mendel pada buncis dan menunjukkan adanya hubungan fenotip dan genotip. Selanjutnya, ahli biologi terkenal seperti Delbruck, Crick, Chargaff memberikan sumbangan besar pada revolusi genetika yang menguraikan struktur DNA serta proses transkripsi dan translasi protein. Selanjutnya, pada tahun 71, genetika maju dengan pesatnya sehingga dapat dikatakan revolusi dalam biologi modern, yaitu munculnya teknologi DNA rekombinan. Sebagai contoh dari hasil rekayasa genetika adalah jagung yang telah ditransplantasikan ke dalam gen Bacillus untuk menghasilkan kualitas protein yang resisten terhadap hama bor jagung. Kemudian dari gen tomat ditransplantasikan kepada ikan transgenik, dan gen pankreas babi ditransplantasikan ke bakteri Escherichia coli sehingga menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Bagaimana GMO bisa dibuat? Dengan teknologi DNA rekombinan yang inti prosesnya adalah cloning gen, maka ada beberapa tahapan, diantaranya adalah penyiapan DNA sisipan DNA target berupa teknik isolasi DNA atau gen, retriksi oleh enzim endonuklease dan teknik PCR. Kemudian ada penyiapan vektor berupa virus, kemudian ada proses ligasi, kemudian DNA ditransformasikan vektor ke sel host, kemudian ada seleksi ion, yaitu sel dalam klon yang berhasil direkayasa akan mengandung satu atau lebih molekul DNA rekombinan. Dan terakhir, ada tahapan sequencing berupa pemeriksaan susunan urutan bahasa dalam suatu gen atau DNA. Selain produksi secara sintetik dengan peran virus untuk masuk ke dalam sel, dapat juga secara fisik memasukkan DNA tambahan ke nukleus dengan menggunakan saluran yang sangat kecil atau dengan partikel yang ditembakkan dari pistol gun, atau disebut juga dengan partikel bombardment. Adapun contoh produk dari GMO yang telah ada di pasaran antara lain ada gen tomat yang ekspresi pembusukannya dihambat, kemudian ada apel arktik dan kentang inet yang tidak mudah cepat busuk ataupun browning, kemudian ada padi dengan kandungan vitamin A yang lebih tinggi atau golden rice, dan padi yang mengandung zat besi atau ferritin rice. Adapun hewan dari hasil rekayasa genetik diantaranya ada ayam tanpa bulu, glittering seahorse atau kuda laut yang berkelap-kelip, mamalia atau kucing glow in the dark, dan bluefish yang berwarna-warni yang hampir semua diperjualbelikan sebagai binatang hias. Saat ini ada 44,2 juta hektar tanaman transgenik, 33,5 juta hektar diantaranya berada di negara industri dan sisanya di negara berkembang. Amerika Serikat merupakan negara produsen tanaman transgenik terbesar, yaitu 69% dari tanaman transgenik di dunia. Negara lainnya ada Argentina, Kanada, China, dan negara lainnya sebanyak 1%. Mengingat produksi tanaman transgenik menyangkut keselamatan manusia, maka pemerintah membuat perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Pangan tahun 96, UU Ratifikasi Protokol Keamanan Hayati, RPP 2004, dan lain-lain. Adapun perkembangan dan pengujian kerjasama dengan luar negeri mengenai GMO khususnya di Indonesia, antara lain ada jagung, kacang tanah, kentang, ubi jalar, yang bersifat tahan penggerek batang atau hama dan virus. Berbagai tanggapan masyarakat terhadap produk transgenik ini ada yang pro dan ada yang kontra. Dan negara Amerika merupakan negara yang pro, sangat setuju berkembangnya produk transgenik. Namun, ada banyak sebagian masyarakat yang masih khawatir. Adapun manfaat dengan dimungkinkannya berbagai tanaman untuk direkayasa antara lain menjadi tahan terhadap pestisida, herbisida, penyakit, kekeringan, pergantian musim, tanaman bergaram tinggi, mengandung zat gizi tertentu, hasil panen yang meningkat, dan memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Adapun kerugian atau kekhawatiran yang sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan, antara lain adanya eksploitasi secara tak terkendali dari tanaman transgenik, terjadi ketidakseimbangan lingkungan, kemudian bahaya terhadap kesehatan, dan pertimbangan sosioekonomi, yaitu kekhawatiran monopoli oleh perusahaan atau ketergantungan. Pada saat ini, produk GMO itu sendiri masih banyak diperdebatkan, banyak yang pro maupun kontra. Namun, perkembangan bioteknologi memang tidak bisa dipungkiri. Selanjutnya, semua itu ada di tangan kita. Apakah kita akan mengkonsumsi atau tidak? Mengkonsumsi maupun tidak mengkonsumsi produk GMO
semua itu tergantung di tangan kita sebagai konsumen.